pemirsa Hidup Sehat, berjumpa lagi di acara kesayangan kita semua, Hidup Sehat, bersama saya Dr. Tengku Anissa dan Dr. Haikal. Nah, Dr. Haikal, tadi kan kita udah ngeliat ya, ada cuplikan mengenai rambutan. Sekarang kan lagi musim rambutan nih, Dok. Betul banget. Otomatis kita bisa nemuin rambutan dong di mana-mana. Yes. Iya. Nah, kira-kira nih, Dok ya, kira-kira rambutan ini apa ada khasiatnya nggak ya buat kesehatan? Nah, sebelumnya Dok Nis ya, ada pantunnya nih. Apa tuh, Dok? Jalan-jalan ke pasar minggu, jangan lupa beli rambutan. Adik, jangan bikin abang menunggu, bisa-bisa abang jadi rebutan. Aduh, menusuk sampai sukma ya, Dokter Maria. Ini dokternya udah senyum-senyum nih dari tadi. Kita Pantun kenalin tadi dulu. itu dari Dokter Maria tuh. Oh. Halo Dok, apa kabar? Halo, selamat pagi. Dok, ini kan rambutan musim Dok ya, dan semakin tahun, semakin awal tahun akan jadi musim juga. Nah, ada fakta mitos Dok di masyarakat yang katanya nih, kalau makan rambutan menyebabkan tenggorokan gatal dan batuk. Fakta atau mitos, Dok? Mitos. Mitos. Kenapa, Dok? Jadi nggak ada bukti bahwa sebenarnya kalau makan rambutan pasti jadi batuk. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang sensitif. Biasanya bukan hanya karena makan rambutan, konsumsi sesuatu yang terlalu manis itu menjadi rasa tidak nyaman di tenggorokan, kemudian memicu untuk batuk. Tetapi ini tidak bisa diseragamkan bahwa semua orang yang konsumsi rambutan terus otomatis jadi batuk gitu ya, enggak. Oke, nah dokter, ngomong-ngomong soal rambutan nih ya, kira-kira ada beberapa jenis ya rambutan. Ini kan terlihat ya, ada warna merah, hijau, mungkin tingkat kematangan atau bagaimana. Nah, kita lihat dulu nih Dok, apa saja sih kira-kira jenis rambutan yang ada di dunia? Nih cuplikannya. Manis rasanya dan legit buahnya. Siapa yang tidak suka dengan manisnya buah rambutan? Dikenal dengan rambutan karena buah ini memiliki kulit seperti rambut di luarnya. Nah, siapa sangka ada berbagai jenis rambutan di Indonesia. Apa saja ya? Pertama, rambutan rapiah. Rambutan ini berasal dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Rambutan rapiah memiliki ukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan jenis rambutan lainnya. Meskipun begitu, rasanya super manis. Daging buahnya tebal dan teksturnya kenyal. Sehingga buah rambutan rapiah banyak disukai oleh masyarakat. Ciri buah rambutan rapiah ialah rambutnya pendek, jarang dan kasar. Warna kulitnya hijau, kuning dan sedikit kemerahan. Selanjutnya rambutan binjai. Sesuai namanya, rambutan ini berasal dari Binjai, Sumatera Utara. Rambutan ini berwarna merah dengan bagian ujung yang kehijauan. Pada bagian buahnya, rambutan ini berdaging tebal dan mudah untuk dipisahkan dari bijinya. Untuk rasanya, buah rambutan ini sangat manis loh pemirsa. Nah, di kawasan Sungai Andai, Kalimantan Selatan ada rambutan yang belum banyak diketahui. Rambutan ini bernama rambutan antalagi. Rambutan antalagi mempunyai rasa manis dan aroma kuat. Buah rambutan antalagi memiliki bentuk agak berbeda, yakni bulat memanjang dan sedikit pipih. Rambut di kulit rambutan ini pendek dan berwarna hijau serta sedikit kuning. Nah, terakhir ada rambutan kapulasan. Rambutan ini berasal dari Kalimantan Tengah. Rambut buah rambutan ini sangat pendek, kaku, dan tebal. Warnanya merah kecoklatan dengan kulit tebal, sedangkan teksturnya kenyal dan kering. Buah dari buah rambutan kapulasan ini tidak mengandung banyak air dan rasanya asam manis. Selain rasanya manis dan menyegarkan, rambutan juga mengandung segudang manfaat dan nutrisi untuk tubuh loh. Kandungan vitamin C dan B3 pada rambutan dapat bermanfaat untuk memperlancar sirkulasi darah serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, itu tadi pemirsa beberapa jenis rambutan di Indonesia. Kalian pernah makan yang jenis apa nih? Nah, itu tadi jenis rambutan yang ada di Indonesia. Dan ada satu rambutan yang mengingatkan saya kepada almarhum nenek saya. Apa tuh? Namanya rambutan rapiah. Karena nama nenek saya rapiah. Sampai ada kenangan apa gitu ya. Oke, berarti tadi kan udah banyak jenis-jenis rambutan nih Dok. Ini ada fakta mitos yang cukup beredar di masyarakat. Katanya manfaat rambutan
menurunkan resiko diabetes. Ini fakta atau mitos? Ini sebenarnya fakta. Fakta. Ya, jadi kan gini, biasanya identik kalau makan rambutan itu nggak boleh buat orang-orang yang diabetes. Manis ya. Itu betul kalau porsinya terlalu besar. Biasanya kan kita makan rambutan nggak bisa hanya 1, 2, 3 gitu ya. Pasti maunya nagih, apalagi dingin-dingin masukin kulkas gitu ya, wah sedep. Nah, gini, kalau makan buah itu kan berarti kita makan sesuatu yang utuh lengkap dengan seratnya. Nah, kalau kita cukup serat, ini otomatis kita akan terhindar dari berbagai penyakit termasuk resiko diabetes tadi. Tapi ingat ya, ini termasuk harus diperhatikan adalah jumlahnya. Karena nutrisi yang masuk ke badan kita bukan hanya dari rambutan aja, harus dari makanan dan buah yang lain. Iya. Tapi memang yang namanya buah itu kan ini dok ya, karena manis ya, jadi kan bikin nagih juga. Bikin nah, nagih. Tadi kata dokter bahwa rambutan tidak bikin gatel tenggorokan ya. Tapi dok, kan ada getah nih di kulit rambutan. Nah, katanya bisa bikin alergi dok. Fakta atau mitos? Mitos. Kecuali mungkin makannya Sama kulitnya. utuh ya gitu. Jadi pas bukan hanya gatal, mungkin kesedak. Jadi gini, getah yang ada di dalam kulit rambutan ini sebenarnya aman. Jadi kena kulit pun sebenarnya tidak apa-apa ya. Jadi tidak usah khawatir. Hanya memang yang menjadi tanda tanya, apakah kulitnya boleh dimakan atau enggak? Bener kan? Yang ada Dokter Haikal, dok. Jangan makan sampai kulit-kulitnya dong, dok. Jadi tadi dokter Haikal kan ngomong, katanya dia suka banget nih rambutan. Nah, kira-kira kalau misalnya sekali makan nih dok, dokter Haikal makannya berapa banyak? Kalau saya bisa satu ini dok, satu ikat? Iya. Waduh, ya. Nah, ini gimana tuh dok? Jadi gini, tadi karena kita ngomongnya juga tentang diabetes ya. Sebenarnya kadar gula di dalam rambutan itu sedikit, nggak banyak. Tapi sekali lagi kalau makannya banyak, itu jadi otomatis numpuk. Nah, satu rambutan ini kira-kira yang ukuran sedang ya, ini kan ada yang kecil-kecil ya, tergantung jenisnya. Nah, yang ukuran sedang itu kadar gulanya kurang dari 1 gram per buahnya. Jadi kalau memang makannya 20 butir ya juga jadi banyak kali gulanya ya dok. Tetapi jangan terlalu khawatir karena ini bonus serat dan juga cairannya lumayan. Jadi kita mudah kenyang ya perut, jadi ada sensasi full. Jadi bagus juga untuk orang-orang yang ingin mengonsumsi buah, tetap rasanya enak tapi bikin sensasi full, jadi mudah kenyang, gak gampang lapar. Baik. Dok, tapi kan ada juga nih ya rambutan yang tidak ngelotok ya, jadi isinya tuh banyakan air. Nah, kalau itu bagaimana dok? Apakah jadinya makin tinggi kalorinya kan? Jadi kalori dalam satu rambutan sebenarnya di bawah 10 kalori, ya sekitar 6 sampai 7 kalori aja. Jadi balik lagi kalau kita kebutuhan nutrisi kita itu memang tidak terlalu banyak, kemudian kita makan buahnya yang kalorinya gede ataupun yang kalorinya kecil seperti rambutan tapi jumlahnya banyak, ya otomatis juga jadi numpuk. Jadi akumulasi dok ya? Iya. Nah, ini ada fakta mitos selanjutnya nih dok. Wanita hamil tidak boleh makan rambutan. Tapi tunggu dok, jangan dijawab dulu biar pemirsa penasaran. Tetap bersama kami di Hidup Sehat. Itu tadi jenis buah Indonesia yang dianggap aneh di luar negeri. Padahal buah-buahan tadi memiliki rasa enak, manis, dan menawarkan sejumlah manfaat untuk kesehatan. Dan tentunya kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Betul dok? Ya, benar banget. Betul. Salah satunya ini nih dok, Nah, buah rambutan. Dan tadi ada pertanyaan yang menggantung nih dok di saya. Apa Bener dok? banget. Jadi dok, katanya nih ya, buah yang enak ini katanya wanita hamil nggak boleh nih makan rambutan yang enak ini nih dok. Itu fakta atau mitos? Ini mitos dong. Mitos ya dok ya. Tapi memang ada hal-hal yang harus diperhatikan nih kalau wanita hamil. Ini kan yang harus dijaga kebersihannya. Betul. Padahal kadang-kadang rambutan gitu, begitu kita lihat langsung potek, langsung gigit gitu. Bukanya pakai. Itu saya dok ya. Itu dokter Haikal ya. Bukanya pakai gigi, kemudian dibuka gitu ya, baru dikonsumsi dagingnya. Jadi hal-hal yang seperti ini mungkin harus diperhatikan oleh wanita hamil. Betul. Yang kedua, jangan terlalu mateng. Jadi kadang-kadang kan ada yang lembek banget ya, hampir bonyok ya itu. Nah, itu kemungkinan ada proses fermentasi dan hal-hal yang begini yang memang harus dihindari untuk wanita hamil, mencegah gangguan saluran cerna. Jadi bisa berbahaya kalau nanti sakit perut, diare, berbuntutnya kemana-mana. Dok, rambutan yang matang itu warnanya merah seperti ini dok ya? Atau gimana? Tergantung jenisnya kan tadi ya. Jadi ada kayak rambutan yang rapia, kadang-kadang malah warnanya masih ijo-ijo gitu, begitu dibuka udah manis. Nah, tapi
siapa saja dok yang tidak boleh mengkonsumsi rambutan ini sebetulnya? Hampir tidak ada ya. Wah, hampir luar tidak biasa ya. ada. Jadi aman dikonsumsi siapa saja dok. Kecuali yang nggak suka. Iya. Nah dok, ini ada lagi nih ya, yang ditunggu oleh para laki-laki nih ya. Fakta atau mitos, kalau konsumsi rambutan dapat tingkatkan kualitas sperma? Wow, ini fakta. Fakta? Wah, kenapa dok? Fakta. Kok bisa dok? Kok langsung happy sih. Jadi gini, di dalam buah rambutan ini kan nutrisinya tinggi vitamin C ya. Jadi kalau kita Betul. makan sekitar 5 buah yang ukuran sedang, itu sudah memenuhi sekitar 50-60% kebutuhan vitamin C kita. Nah, vitamin C salah satu nutrisi yang perlu sekali untuk kualitas sperma. Selain vitamin C di dalam rambutan juga ada mangan, ada Kalium ya. kalium, potasium ya, kemudian juga ada zinc ya, walaupun Betul. jumlahnya kecil, tapi hal-hal seperti ini yang mungkin buat selingan kita selain bikin kenyang, ini juga kita bisa memenuhi kebutuhan nutrisi terutama yang tadi laki-laki ya untuk kesehatan sperma. Jadi daripada ngemil yang snack-snack yang nggak sehat, Bertepung, betul, digoreng, mendingan lumayan ngambil nih, rambutan, lagi Dok, ya. musim pasti harganya juga murah. tapi ingat rambutan beli sendiri ya, jangan dari tetangga atau ngambil sendiri ya. Apalagi ngambil di pohon tetangga ya kayak. Nah, ini ada lagi nih dok, fakta mitos yang beredar di masyarakat. Jadi buah rambutan ini katanya berkhasiat untuk mengontrol tekanan darah. Ini fakta atau mitos? Ya. Aku tahu jawabannya, fakta ya. Karena ada kaliumnya. Betul sekali. Ya, tadi sudah disebut sama dokter Heka. Jadi ada kalium. Kalium tuh nama lainnya juga potasium. Iya. Jadi kalau misalnya lagi browsing, bisa katanya ada kalium, tapi biasanya tertulisnya potasium itu sama ya. Jadi beberapa buah lumayan tinggi nih kadar kalium. Hampir memang buah itu mengandung kalium, tapi tidak semua buah kadar kaliumnya tinggi. Nah, salah satunya adalah rambutan. Jadi kalau ada kaliumnya otomatis ini menyehatkan untuk pembuluh darah dan juga untuk hipertensi. Oke, ternyata buah yang enak ini emang banyak sekali khasiatnya ya dok. Tapi dok, ini kalau dari kulit dan bijinya ini sebenarnya ada nutrisinya nggak sih? Karena kan suka ada yang jual tuh dan sebenarnya kan ini kan gede banget nih. Oh, ada kulitnya lebih gede dan dagingnya hanya kecil. Bijinya juga gede, sayang kan kalau dibuang. Jadi ada yang jual dok kadang-kadang. Jadi ada nggak sih manfaat dari ekstrak ini? Gitu? Iya, jadi sebenarnya kalau ditanya ada, memang secara penelitian itu ada. Tetapi sayangnya penelitian ini kebanyakan untuk kulit rambutan yang diambil ekstraknya itu penelitian yang dilakukan masih di hewan. Jadi belum ada rekomendasi yang benar-benar kita bisa pakai. Apakah ini ayo kita makan kulit rambutan ataukah jangan dimakan karena kadang-kadang ini belum tentu cocok untuk saluran cerna kita gitu ya. Mungkin ada zat-zat yang belum ketahuan berbahaya atau tidak, tetapi sejauh ini memang ada nutrisinya kalau sebatas ekstrak. Betul banget dok. Dan ini menjelang musim rambutan ya, dan juga sebagian daerah sudah ada nih musim ya. Tipsnya dok kepada masyarakat supaya masyarakat bisa mendapatkan manfaat sehat dari rambutan ini. Silakan dok. Ya silakan buat yang nonton kalau ingin konsumsi rambutan selama masih suka ya konsumsilah rambutan dalam porsi yang pas, yang cukup saja. Jangan lupa tetap penuhi nutrisi dari berbagai macam buah yang lain, juga dari berbagai macam makanan yang lain. Cukup mungkin sekitar 15 sampai 20 butir kalau memang bisa menjadi bagian dari asupan nutrisi kita. Dan boleh dimakan setiap hari dok? Boleh. Ya. Setiap hari tapi tetap kombinasi ya dok. Oh, nah, dengan makannya ini sebelum atau setelah makan dok? Untuk orang-orang yang tidak tahan, perutnya terlalu sensitif, ya memang sebaiknya dianjurkan setelah makan. Oke. Dan maksimal tadi kalau nggak salah 5 sampai 10 butir Ya ya dok boleh ya? 10 butir ya. Jangan lupa ya tadi kombinasi itu dok. Betul. Baik. Terima kasih dokter. Terima kasih Terima kasih, Dok, kembali. informasinya. Selamat makan rambutan ya. Pastinya dok. Dok Nisa, ini kan dokter Nisa dokter gigi nih ya. Sering nggak dokter Nisa menerima pasien yang mengalami masalah pada giginya yang keropos? Nah, sering banget tuh dok. Itu salah satu masalah yang paling cukup tinggi di Indonesia. Wah, apa dok penyebabnya dok? Biasanya penyebabnya itu bisa dari pola makan, terus juga bisa dari gaya hidup dan lain-lain. Tapi tunggu dok, biar pemirsa penasaran nih. Betul. Nah, kita akan simak pembahasannya sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.